Nah, ini udah usai sungkupannya. Dan akar juga beberapa helai daun akan muncul kira-kira 1 bulan ya. Baru kita buka. Kita taruh di tempat teduh, jangan kena sinar matahari dulu. Mungkin hanya Hai, sahabat aglonema, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu channel. Oke, sahabat aglonema, ini adalah hasil akhir sungkupan stek batang aglonema. Pas banget buat sahabat yang sibuk, nggak perlu jiram sampai lama. Dan kali ini kita ambil judul Perbanyakan aglonema dengan stek batang tanpa daun. Apa sih yang harus disiapkan? Pastinya kalian ada koleksi aglonema yang punya batang panjang dan gundul di bagian bawah. Kok bisa ya lancir kayak gini? Tanaman aglo ini tampak tinggi dan konsentrasi tumbuhnya ada di bagian atas, seperti ini. Mungkin yang bawah bisa karena rontok, rusak, atau tertutup anakan sehingga berebut cahaya. Jadinya ya kayak gini. Oke, jika kalian punya aglo yang macam kayak gini, bisa kok diperbaiki untuk perawatannya dengan melakukan perbanyakan stek batang. Selain aglo yang lencir, kalian siapkan pisau yang telah dibersihkan dengan alkohol 70%. Ada kan di rumah? Nah, kemudian kalau kamu ngeri buat memotongnya, kalian bisa dengan alat bantu telenan bisa. Ya, jadi kayak masak-memasak kali ya. Tapi oke deh, yang pasti tanaman ini udah dicuci sampai bersih dulu. Lanjut kita mau potong-potong atau kita cacah-cacah. Nah, seperti ini yang sahabat aglo lihat dan kita cermati dulu ya. Ini batang bergaris-garis dan ada beberapa mata tunas. Dan jangan sampai mata tunas ini terpotong. Oke ya. Yuk kita potong aja langsung dari bawah. Ingat dengan sekali memotong ya. Jadi jangan ragu-ragu atau takut. Untuk ukurannya terserah sahabat aglo ya. Bisa 1 ruas, 2 ruas, ataupun 3 ruas. Semua oke. Semua sesuai selera. Jika kamu pengen panjang boleh. Jadi suka-suka. Hanya perlu diingat kalau 1 ruas paling tidak harus menyisakan 1 mata tunas. Nah, sekarang apa bedanya sahabat aglo ya jika kita memotong panjang dan pendek? Adalah jika semakin panjang ruas yang kita potong, maka persediaan haranya banyak. Maka tunas dan akar akan segera terbentuk gitu. Begitu juga sebaliknya, sahabat aglo ya. Jika ruas yang kita potong pendek, maka persediaan nutrisinya sedikit. Tapi semua it's okay. Jelas ya? Jadi suka-suka.
Setelah ini kita siapkan root up. Seperti biasa fungsinya sahabat ya, untuk mencegah jamur. Kemudian infeksi ya, karena sayatan atau karena terpotong tadi seperti itu. Dan pastinya juga sekaligus sebagai hormon pertumbuhan akar. Bentuknya bubuk sih, dan mesti kita campur sedikit air, kira-kira 2 sendok makan saja. Ya, ini ada daun ya, lagi nyangkut. Oke, yang perlu kita olesin adalah bagian yang terpotong tadi. Seperti ini, biar akarnya cepat keluar ya. Kemudian setelah itu kita gantian oles yang lain dan kita biarkan sampai kering. Kita lanjut yang berikutnya. Nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu, kita olesin dengan penuh kasih sayang ya. Jangan sampai terlewat. Jadi tadi 1 tanaman aglonema bisa jadi calon 7 tanaman. Sambil menunggu kering, wah ini tadi udah diolesin belum ya? Kelewatan 1. Oke, lanjut kita siapin potnya. Kalau pas kita nggak punya pot kecil-kecil, kita bisa pakai pot seadanya. Jadi jangan khawatir, jangan menyulitkan kita, dan semua luas aja. Nanti 1 pot bisa kita isi dengan 6 cacahan, tidak apa-apa. Lanjut, media yang akan kembang ayu pakai adalah yang udah fermentasi. Karena media tersebut telah diolah sedemikian rupa. Kemudian media dasar pot, kali ini kembang ayu pakai batu-batu kecil. Tapi boleh alternatif lain sahabat aglo ya, bisa pakai arang, styrofoam, atau batu-batu apa aja. Oke ya, langsung kita isi pot dengan batu-batu ini dengan dasar pot ya. Kita kasih media yang udah fermentasi, biar nanti daun-daun yang dihasilkan juga warnanya bagus dan akarnya sehat. Inti media adalah poros alias air cepat tiris dan media bernutrisi. Lanjut, jika media tanam udah terisi separuh ya, kita kasih furadan. Biar nggak ada serangga seperti semut, telur kutu, cacing, dan hama pengganggu akar. Oke ya. Untuk akarnya banyak kita tanam dulu nih, yang banyak ya akarnya. Mana tadi? Nah ini dia, ini dulu ya, karena akarnya banyak. Oke, kita kasih media. Dan batangnya jangan sampai ketutup media ya, kita buka dikit, kelihatan dikit gitu. Selanjutnya untuk cacahan tadi prosesnya sama. Kita kasih dasar dulu, kemudian media tanam. Dan cacahan batang aglo kita tanam miring. Sahabat semua, di sini yang perlu diperhatikan adalah posisi mata tunas saat kita tanam. Jangan sampai terbalik ya. Sekali lagi, jangan sampai terbalik untuk posisi mata tunas. Nah, seperti ini, jangan sampai tertimbun semua ya. Sebagian batang sedikit ditampakkan. Lalu kita padatkan biar nggak goyang ya. Penanaman yang terakhir adalah ujungnya yang tanpa akar tetapi berdaun. Sahabat nggak perlu khawatir jika tanpa akar akan mati. Ketahuilah sahabat semua, tipsnya jika masih ada daun dan ada mata tunas,
Daun berfungsi untuk pemasok zat hara karena masih aktif berfotosintesis. Dengan demikian, steaknya nggak akan kekurangan hara. Oke? Oke, selanjutnya kita guyur pot dengan air dengan debit yang kecil aja sampai jenuh. Tetapi sebaiknya pakai air sumur ya jika kalian sahabat pakai air pump atau yang mengandung kaporit, kita endapkan kira-kira 1 sampai dengan 2 jam. Baru kita pakai buat guyur. Terakhir, sisa fungisida kita guyur di media tanamnya. Mengapa tidak fungisida kita guyur dulu baru air? Ya, yang pasti kalau fungisida kita guyur dulu akan larut karena air. Jadi air dulu, terakhir baru sisa fungisida. Oke ya. Sampai di sini penanamannya. Boleh nggak disungkup, tapi boleh disungkup juga. Jadi ini tidak paten ya. Lanjut, kita akan sungkup hasil penanaman kita hari ini. Kita pakai plastik transparan, kira-kira untuk pot bisa masuk ya. Oke, penyungkupan ini dimaksudkan untuk membuat udara dalam kantong terasa hangat dan berkelembapan tinggi sehingga akan mempercepat keluarnya akar. Nah, ini udah usai sungkupannya dan nanti akar dan beberapa helai daun akan muncul kira-kira 1 bulan. Baru kita buka. Kita taruh di tempat teduh, jangan sampai terkena sinar matahari dulu. Mungkin hanya pantulan ya bolehlah. Kemudian setelah 2 minggu dengan sedikit cahaya matahari. Satu pertanyaan lagi, bagaimana kalau airnya habis? Bagaimana pula penyiramannya? Dua hari kemudian, sore hari jam 4 sore saya tengok. Seperti yang sahabat lihat, terjadi pengembunan ya, seperti ini. Ini adalah jawabannya, bagaimana penyiramannya? Ya, saya memberi pupuk setelah 2 hari ya. Saya pakai pupuk milk untuk penumbuh akar. Sebentar saya ambil dulu. Ini dia pupuk penumbuh akar, kemudian yang untuk merangsang pertumbuhan batang dan daun, dan satu lagi saya kasih nutrisi pertumbuhan tunas. Ini nutrisi organik ya. Saya buka sungkupnya setelah 2 hari saya siram dengan air. Dengan tambahan 3 nutrisi tadi, jadi ada nutrisi akar, batang dan daun, satu lagi untuk pertumbuhan tunas. Ditambah sedikit fungisida dengan takaran yang tepat ya. Oh ya, sahabat bisa pakai pupuk merek apa aja sih, yang penting jika pupuk pabrikan, cirinya dengan NPK dengan N atau nitrogen, nilainya N yang paling tinggi. Oke ya. Oke, penyiraman ini hingga ada sedikit persediaan air di bawah ya, di bawah pot. Jadi nggak perlu kita siram begitu. Nah, ini lihat, ada sedikit persediaan air. Jadi buat sahabat yang sibuk nggak perlu repot-repot mikir siraman untuk stek yang barusan kita buat. Kita tinggal cek aja, jika airnya habis, kita kasih nutrisi lagi. Jadi di dalam sungkup ini ada kandungan nutrisinya dan ada fungisidanya. Pas banget buat sahabat yang punya aktivitas sibuk dan nggak harus menyiram tiap minggunya.
Cukup cek air dalam sungkupan tersebut. Oke, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen yang bagus dan menarik. Dan tekan lonceng jika sahabat semua menginginkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.